Saudara-saudara dan para sahabat yang terkasih, Salam alaihim, salam damai sejahtera, berkat Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh turun atas saudara, sehat dan sejahtera, serta dalam pencerahan Ruach HaKodes. Haleluya. Saudara-saudara, secara nyata kita ini sudah memiliki pemahaman dan kepercayaan tertentu sebagai orang percaya yang semua sudah kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, semua itu kita terima dari para pendahulu kita, terutama orang tua kita, dan juga para tokoh-tokoh rohaniwan. Kita semua sudah menjadikan semua ajaran itu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita. Seolah-olah tidak bisa diubah. Itu kebenaran yang hakiki. Ternyata saudara-saudara, setelah kita secara pribadi belajar atau mempelajari kitab suci dari terjemahan yang benar dengan diterangi Roh Kudus, kita menemukan banyak hal bahwa yang kita baca, kita pelajari dari kitab suci itu berbeda dengan kenyataan hidup yang sudah kita percayai, kita imani itu benar. Bagaimana saudara-saudara? Langkah kita selanjutnya, kalau apa yang ada di dalam kitab suci yang merupakan firman Elohim, kebenaran yang hakiki, berbeda dengan kehidupan kita, iman kita yang kita terima dari pendahulu kita, denominasi kita. Kalau itu berbeda, apa yang harus kita ambil saudara untuk kita bisa melangkah selanjutnya? Karena ini menyangkut hidup dan mati kita dalam kekekalan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita sebagai orang bijak, kita harus berani mengambil alih langkah baru dari yang lama ke yang baru. Dari pendapat, dari ajaran denominasi, dari nenek moyang kita, dari pendahulu kita, dari senior rohani kita yang ternyata berbeda dari yang kitab suci yang sampaikan itu, maka kita harus mengambil langkah ke yang baru, yaitu ajaran firman Elohim, firman Tuhan yang ada dalam kitab suci kita ambil dan kita tinggalkan yang lama. Dan itu butuh keberanian saudara. Dan saudara kalau berani melangkah mengikuti apa yang dikatakan kitab suci yang merupakan firman Elohim, firman Tuhan itu, maka kita akan memperoleh hidup dengan segala kelimpahannya, dan hidup kekal yang dijanjikan oleh Bapa itu sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari. Kita menikmati itu. Haleluya. Pilihlah saudara yang terkasih. Kali ini saya mengajak saudara-saudara semua dalam terang hati kita untuk memahami, untuk mengupas secara dalam berdasarkan kebenaran firman Elohim, dan kita merenungkan dengan betul-betul tulus saudara-saudara. Buang dari pikiran-pikiran yang sudah masuk dulu, mari kita terima. Dan kita bahas ayat ini sangat penting saudara dalam langkah kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu dalam kitab Injil Yohanan pasal 8 ayat 24. Saya bacakan saudara-saudara. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam ayat tersebut saudara garis bawahi. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudara, saya akan bertanya dan akan membahas siapakah yang dimaksud bahwa akulah Dia. Siapa aku itu dan siapa Dia itu? Saudara-saudara,
nampaknya sepele saudara ini. Tapi kalau saudara salah menemukan siapa aku dan siapa dia, maka saudara akan tersesat. Resikonya apa saudara? Mati dalam dosamu. Kalau kita menemukan kebenaran ini, kita akan hidup oleh kasih karunia-Nya. Haleluya. Mari saudara, kita masuk dalam pembahasan ini lebih dalam lagi. Untuk menemukan kebenaran dalam pasal 8 ayat 24 tersebut tentang siapakah dia itu, sebenarnya ada sumbernya, yaitu pasal 7 dan pasal 8 dari kitab Injil Yuhanan ini. Pasal 7 dan pasal 8 itu merupakan satu alur cerita yang tidak bisa diputus sembarangan. Satu alur cerita itu berarti satu pikiran. Dan pokok masalah dari pasal 7 dan 8 itu adalah, benarkah dia itu, yaitu Yesua itu, seorang Hamasiah atau seorang Mesias yang diurapi oleh Elohim yang menciptakan langit dan bumi ini sesuai dengan nubuatan kitab-kitab suci sebelumnya. Itulah saudara intinya. Sekarang kita pelajari saudara pokok-pokok dari pasal 7 dan pasal 8 ini untuk menemukan kebenaran yang saya tanyakan tadi. Kita temukan beberapa ayat yang mendukung tentang pokok masalah dari pasal 7 dan pasal 8 ini. Saya akan bacakan beberapa ayat saudara-saudara. Kita mulai dari pasal 7 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian saudara. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh?" Ayat 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Hamasiah? Ayat 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Hamasiah datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Selanjutnya pada pasal 7 mulai dengan ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Hamasiah datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah dia adakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi berusaha menyuruh penjaga-penjaga Bet Elohim untuk menangkapnya. Berikutnya pada pasal 7 ayat 40. Demikian saudara, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Hamasiah. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Hamasiah tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Hamasiah berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat David atau Daud dahulu tinggal. Berikutnya masih pasal 7
ayat 45 sampai dengan 52, saudara-saudara. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Ayat 52, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara-saudara, sebenarnya semua orang Israel atau orang-orang Yahudi itu menantikan satu pemimpin baru untuk memimpin Israel, seperti David atau David dulu datang. David dulu datang apa, saudara? Seorang biasa, kemudian diurapi oleh Elohim melalui Nabi Samuel. Maka dia setelah diurapi menjadi manusia lain, menjadi pemimpin Israel yang bisa memimpin keseluruhannya dengan bijaksana, dengan penuh wibawa. Karena apa? Roh Elohim bersama dengan David atau Daud ini. Demikian juga pemimpin Israel yang akan datang, yang dinanti mereka, seperti dinubuatkan dalam kitab Mika ayat 1 dan 2, bahwa akan muncul, saudara-saudara, pemimpin Israel yang lahir di Bethlehem Efrata, yang dulu David pernah tinggal di situ. Itu ialah yang dinantikan, saudara-saudara. Jadi yang mereka nantikan nubuatan itu seperti David yang diurapi. Yang kita sebut apa, saudara, yang dinantikan mereka? Seorang Hamasiah, seorang Mesias yang diurapi dari tempat tinggi, dari surga, dari Elohim Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi ini. Seperti David dulu datang. Itulah yang diharapkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada, saudara-saudara. Karena itu ketika Yesua tampil dengan banyak pengajaran yang penuh mujizat, yang dikatakan orang nggak belajar kok bisa tahu segalanya tentang kitab Tanakh, tentang kitab Taurat, nabi-nabi, Ketuvim. Kemudian mereka juga melihat mujizat lewat kesembuhan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Mereka mulai berpikir, apakah ini seorang Hamasiah? Apakah dia ini seorang Mesias yang diurapi oleh Elohim Sang Pencipta seperti David? Nah, inilah pertanyaannya, saudara-saudara. Dan itu pokok masalah dari pasal 7 dan pasal 8 dari kitab Injil Yohanan itu. Nah, itulah, saudara-saudara. Dan ternyata, saudara-saudara, yang dulu belum menjadi murid-murid Yesua, 12 murid itu, saudara-saudara, salah satunya Andreas, saudara Simon, yang selanjutnya disebut Kefas atau Petrus. Itu ketika Andreas ketemu Simon, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat 41 dan 42, itu sungguh-sungguh luar biasa, saudara-saudara. Saudara bisa menemukan kalimat di situ. Apa yang diharapkan mereka, apa yang diinginkan mereka itu terkuak, ya, jelas dari perkataan Andreas ini. Apa yang dikatakan Andreas kepada Simon dengan sukacitanya, dia mengatakan begini, saudara. Dari Yohanan 1 pasal 31. Yang dikatakan Andreas adalah, kami telah menemukan Hamasiah.
Nah, saudara-saudara, kami telah menemukan Hamasiah, atau kami telah menemukan Mesias yang diurapi Elohim, yang dijanjikan dari kitab-kitab Tanakh. Nah, itulah saudara. Berarti apa saudara? Para murid ini sebelum menjadi murid juga punya harapan. Dan ketika dia melihat Yesua dan dia punya keyakinan pasti melalui pelayanan Yohanes Pembaptis ini, dia mulai percaya melihat Yesua yang dijanjikan itu, ini Mesias, ini Hamasiah. Makanya Andreas langsung dengan semangat memberitahukan kepada Simon dan mengajak Simon bersama-sama jadi murid Yesua. Dan kekal memang jadi 12 murid saudara. Luar biasa kan? Jadi pokok masalahnya Mesias inilah saudara, yang diurapi dari Elohim yang Maha Tinggi. Karena apa? Sebelum Yesua itu sudah banyak Mesias palsu dan sesudahnya juga banyak Mesias palsu. Tapi Mesias yang benar adalah yang diurapi Elohim Yahweh dari tempat tinggi. Dan itulah Yesua. Seperti apa yang dikatakan Andreas ini tepat sekali saudara. Dia mengikuti Mesias. Yesua sendiri untuk meneguhkan bahwa dia adalah memang seorang Mesias sesuai kitab suci nubuatkan, itu dia banyak dalam pengajarannya, dalam pelayanannya, itu selalu menekankan bahwa itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Dia yang mengutusnya, yaitu Bapa yang bersamanya. Itulah yang mengadakan banyak tanda mujizat, kesembuhan, juga pengajaran yang luar biasa. Yesua selalu menekankan itu untuk apa saudara? Meneguhkan, meyakinkan mereka bahwa dia itu betul-betul datang dari atas, bukan dari dunia ini. Seperti yang dikatakannya di dalam pasal 8 ayat 23 saudara-saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Sampai Yesua menegaskan itu. Untuk apa saudara? Untuk meyakinkan mereka bahwa dia ini benar-benar yang diurapi. Sebenarnya Bapa yang di surga yang mengutus Yesua ini untuk menjadi juru selamat dunia. Karena kitab suci mengharapkan seorang yang diurapi seperti Daud, diurapi dari Yahweh Elohim sang pencipta langit dan bumi. Bapa sendiri sudah juga menyatakan melalui nabi-nabinya saudara-saudara, bahwa dia ini, Yesua ini memang benar-benar diurapi dari Bapa yang di surga. Seperti dinyatakan kepada Nabi Yesaya saudara. Itu ada di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 saudara-saudara. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan ayat 2 saudara. Roh Yahweh akan ada padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, dan roh pengenalan akan Yahweh, serta roh takut akan Yahweh. Yang kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudara-saudara, itu pengurapan 7 roh saudara memenuhi Yesua ini. Mengapa harus dipenuhi Roh Kudus saudara? Karena orang yang tidak diurapi dari tempat Maha Tinggi itu tidak sah sebagai Mesias. Oleh karena itu Bapa meneguhkan, ini loh seorang manusia namanya Yesua, ini memang datang dari atas dan dilengkapi dari atas. 7 roh saudara memenuhi dia, itu pengurapan yang sempurna.
Kemudian saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, sebenarnya Bapa sendiri juga sudah menyatakan melalui pembaptisan saudara di dalam Matius 3. Saudara bisa lihat di situ saudara. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan untuk meneguhkan bahwa Dia ini benar-benar datang dari atas, dari surga, seperti yang dikatakan tadi, penuh urapan dari tempat tinggi. Untuk apa? Menyatakan kepada semua orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi dan Farisi yang menganggap imam-imam ini, itu supaya terbuka hatinya bahwa Yesus ini benar-benar datang dari surga. Di dalam kitab Matius 3 ayat 16, saudara-saudara, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Luar biasa saudara. Dan ia melihat roh Elohim seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa maksud Bapak menyatakan ini saudara kepada Yohanes Pembaptis dan semua orang yang hadir di Sungai Yordan saat itu? Untuk meneguhkan, membukakan mata orang Israel yang merupakan milik Bapa sendiri, suatu bangsa pilihan itu, supaya ini loh yang dijanjikan Mesias yang dari surga, Mesias yang sesungguh yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia sampai menyatakan mukjizat. Saudara, bagaimana kalau langit terbuka dalam pandangan mata? Itu suatu hal yang mukjizat saudara. Terus turun roh Elohim seperti burung merpati saudara. Dahsyat itu. Kemudian hinggap di atas kepala Yesus yang barusan keluar dari air baptisan di Sungai Yordan. Tidak sampai di situ saudara. Dari surga, dari langit yang terbuka tadi terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa maksudnya ini saudara? Bapa menyatakan ini untuk menunjukkan ini loh Yesus yang akan memulai pelayanan ini adalah betul-betul yang diutus, yang diurapi, seorang Hamasiah. Haleluya. Yesus sendiri saudara dalam perayaan Hari Raya Sukot, Hari Pondok Daun. Nah, saudara perlu pahami bahwa pasal 7 ini adalah berbicara tentang kegiatan Yesus di Betlehem khususnya pada Hari Raya Pondok Daun, di mana pada hari raya itu seluruh umat Israel, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia kumpul di kota Yerusalem. Karena itu banyak yang bertanya-tanya. Ada banyak yang sudah mengenal kitab Taurat tapi ada yang belum. Nah, karena itu mereka punya pendapat berbeda-beda saudara tentang siapakah Yesus itu. Seperti yang sudah saya bacakan tadi. Dan pada kesempatan itu pula Yesus ingin menyatakan bahwa kehadirannya itu, pelayanannya itu sesuai dengan kitab Taurat. Ya, nubuatan kitab Taurat. Sebab kalau tidak sesuai kitab Taurat, orang-orang Yahudi khususnya Farisi ini menolak saudara. Karena itu Yesus juga menyatakan bahwa dia itu seperti yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Nah, saya bacakan saudara dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ini, mulai dengan ayat 14 saudara-saudara. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Torahmu atau Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Yaitu ada di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15 saudara.
Selanjutnya ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ya, seperti dalam kitab Yesaya 11 tadi, di dalam kitab Matius 3 ayat 16-17 tadi, Bapa sudah bersaksi tentang Yesua ini. Juga tentang mujizat-mujizat, Yesua selalu mengatakan yang mengerjakan mujizat itu bukan aku, tapi Bapa yang bersamaku. Kemudian selanjutnya ayat 19, saudara. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesua, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kemudian ayat 21, saudara. Maka Yesua berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, inilah saudara-saudara yang dikatakan. Mengapa harus dua saksi? Yaitu di dalam kitab Torah, kitab Ulangan 19 ayat 15 itu, saudara. Suatu hal atau perkara dikatakan sah kalau disaksikan minimal 2 orang saksi. Ya, Yesua sendiri dan Bapa yang bersama dia itu sudah 2 orang saksi. Berarti sah. Yesua sebagai apa, saudara? Sebagai Hamasiah, sebagai Mesias yang diurapi dari tempat tinggi. Kalau Yesua saja tanpa diurapi dari tempat tinggi, kalau Yesua tanpa Hamasiahnya, urapan dari tempat tinggi, itu tidak ada artinya, saudara. Jadi inilah Hamasiah, itulah yang menyelamatkan. Yesua yang diurapi dari tempat yang tinggi, dilengkapi dengan 7 roh Elohim, diurapi dari Bapa sendiri. Bapa sendiri meneguhkan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini, saudara, penulis kitab ini mengatakan, saudara-saudara, bahwa mengapa Yesua berbicara banyak tentang aku, berkata bukan dari diriku sendiri, aku melakukan kesembuhan, mujizat bukan dari diriku sendiri. Dia sebenarnya berbicara tentang siapa? Maka pasal 8 ayat 27 menjawab, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ayat 28, maka kata Yesua, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, yaitu Yesua itu ya, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Jadi anak manusia itu ditinggikan, akulah dia. Dia itu siapa? Hamasiah yang diutus Bapa. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara, jelas di sini ya. Jadi di sini Yesua dan Bapa itu 2 pribadi, saudara. Yesua dan Bapa. Yesua wujud manusia saat itu, Bapa wujudnya roh di dalam diri Yesua yang manusia itu. Makanya disebut Yahweh Echad, Elohim Echad. Itu seperti itu, saudara. Kalau di dalam kitab Giliana atau kitab Wahyu, ketika kota Yerusalem baru diturunkan pada akhir zaman itu, apa yang terjadi, saudara? Yesua itu sebagai lampunya, terangnya itu Bapa. Jadi Bapa Yahweh terangnya, lampunya itu Yesua. Suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, itulah Echad. Jadi sini jelas, saudara-saudara. Jadi kalau orang berpendapat bahwa seperti ayat 24 dari pasal 8 itu, bahwa akulah dia, akulah itu jelas dari bacaan-bacaan tadi adalah menunjuk pada Yesua yang lahir di Bethlehem Efrata. Kemudian ketika mulai remaja dewasa, hidup di Nazaret Galilea.
Dan ketika pasal 7 dan pasal 8 ini muncul, Yesua datang dari Galilea ke Yudea di Betlehem pada hari raya Pondok Daun, menyatakan semua ajaran tadi dan menyingkap bahwa akulah dia, akulah Yesua, dan dia yang dimaksud dalam Yuhanes pasal 8 ayat 24 itu jelas bukan Bapa, tetapi Hamasyah atau Mesias yang diurapi dari tempat tinggi. Bagaimana kalau ada orang yang percaya bahwa akulah dia, dia itu Bapa? Itu dari kalimat eksplisitnya ada nggak cocok, saudara. Dari itu kan ayat 24, akulah dia. Kemudian saudara baca ayat 18, itu mengatakan akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yesus sudah menjelaskan aku dan Bapa yang mengutus. Jadi kalau akulah dia, dianya Bapa kan nggak cocok. Demikian juga di ayat selanjutnya, saudara-saudara. Di dalam ayat 28 juga dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadamu. Ayat 28 itu kalau orang meninggikan anak manusia, yaitu Yesus yang diurapi, maka barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Siapa dia? Yaitu Hamasyah. Penjelasan tadi saudara sudah sangat gamblang bahwa ayat 24 yang mengatakan karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah menunjuk pada Yesus, dia adalah Hamasyah atau Sang Mesias yang datang dari surga yang diurapi Bapa. Karena itu disebut Yesua Hamasyah. Ada terjemahan lain yang mengartikan Hamasyah itu artinya itu tempat keselamatan. Itu cocok juga, saudara. Tapi yang umum mengatakan yang diurapi dari tempat maha tinggi, yaitu Yesua. Jadi Yesua mengapa terus berbicara tentang Bapa dalam kesaksiannya? Untuk membuktikan bahwa dia ini betul-betul Mesias yang diurapi dari Bapa, disertai Bapa. Nah, kalau Mesias saja yang artinya yang diurapi, banyak orang diurapi. Tapi yang mengurapi siapa? Jadi inilah saudara. Oleh sebab itu terjawablah sudah bahwa akulah dia. Dia itu menunjuk pada Hamasyah. Karena berkaitan dengan mati dan hidup tadi. Dan Yesus Hamasyah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga kesaksian Yesus dalam Yuhanes 14 ayat 6. Nah, cocok saudara. Dan inilah yang dimaksud. Jadi mati hidupnya seorang karena dosa itu disebabkan karena satu jalan tidak dilalui dari Yesus Hamasyah. Hamasyah yang menyelamatkan. Orang-orang Farisi menolak Hamasyah yang ada di dalam Yesus, atau orang Farisi menolak Yesus Hamasyah atau Yesus yang Mesias yang diurapi dari tempat itu akan mati dalam dosanya. Karena apa? Menolak juru selamat. Tapi kalau orang menerima Yesus sebagai Hamasyah, sebagai yang diurapi dari tempat maha tinggi, dia akan boleh hidup kekal. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi, terang Roh Kudus atas saudara, berkat Bapa atas saudara. Dan saya ingatkan, saudara yang belum pernah subscribe dengan channel ini, silahkan subscribe saudara, untuk mulai pengajaran-pengajaran berikutnya yang datang dari Elohim Yahweh melalui saya. Terpujilah Bapa Yahweh, diberkatilah saudara, sukses besar untuk saudara, kuat sehatlah dan umur panjang dalam nama Yesus. Amin.